Anzal as-sakinata fi qulubil mu'minin. Yang nurunin ketenangan Allah. Buat siapa? Buat orang yang beriman. Orang beriman adalah orang yang tertib dengan aturan Allah. Bahkan siapapun Anda yang datang hari ini dengan membawa kekecewaan dalam pernikahan, diatur sama Allah. Kamu suka, dia suka, menikahlah kata Allah. Kalau dalam pernikahan tidak ada kebahagiaan, ada syariat perceraian kata Allah. Ada orang yang tersakiti karena maaf, Allah suruh cerai, dia milih bertahan. Allah perintahkan dia bertahan, malah milih cerai. Akhirnya nggak bahagia kehidupannya. Jadi kalau dari awal pun sudah tahu, dari memilihnya pun, suami itu model kayak gimana yang dipilih, yang nanti kelak akan membahagiakan dipilih. Kalau ikut aturan Allah, pasti endingnya bahagia. Allah bilang, pilih yang ada agamanya, terlepas apa pun itu, cari yang ada agamanya. Tapi kan di poligami Ustaz, tapi kan dia nggak punya apa-apa, dia soleh tapi nggak terus, sampai akhirnya yang ditawarkan kebaikan-kebaikan Allah nggak dipilih. Pilihlah sesuai nafsunya ke kiri. Oh, dia sesuai kriteria nafsu aku nih. Makanya guru anak pernah mengatakan, kalau antum berhadapan dengan dua pilihan, kita berhadapan dengan pilihan, pilihlah yang paling dibenci sama nafsu, tapi paling dekat dengan ilmu. Karena ilmu sifatnya tubut. Dari kapanpun namanya ilmu itu tubut itu menetap, nggak berubah-ubah. Dari dulu Allah satu ya sampai sekarang Allah satu, nggak berubah-ubah. Tapi kalau sifatnya maaf, nafsu, perasaan, ya Allah, perasaanku buang Pak, apalagi perasaan saya ditaruh di sana, udah rusak kalau udah perasaan ini. Karena perasaan itu gagal, paling pandai berdusta. Pagi nih, seorang istri melepas suaminya dengan senyuman mengembang, cipika-cipiki, dipeluk dicium keningnya melepuh sampai dicium ke sini. Berangkat, dadah sayang, hati-hati. Ya fiamanillah, masalama, naik mobil Alphard, lambat. Beb, saya lupa, martabak ya. Oke, pulang, gak bawa martabak. Karena di perusahaan lagi ribut dengan permasalahan luar biasa, clash. Pulang nih, masih ada bahagia tadi, masih ada cinta tadi, terkikis gara-gara si martabak ini. Kurang ajar ya martabak itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya suami berpulang kok macet gitu? Allah. Kenapa sih? Ngegerem mama. Tadi berangkat tuh cium mesra, pulang jadi keributan. Itulah konyol kita. Kita aja nggak bisa memastikan hati ini tetap bahagia 1 jam, 2 jam berikutnya. Tapi kita sombong ingin memastikan orang tuh harus seperti yang kita inginkan. Akhirnya repot jadi gitu. Maka pilihlah diantaranya yang paling dibenci nafsu dan paling dekat dengan ilmu. Insya Allah pilihan itu selalu berpihak dengan kebaikan pada akhirnya. Ketika kita memilih dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para akhwat umat yang dibelah Allah Subhanahu Wa Taala, sederhananya hikmah perintah, hikmah larangan, hikmah syariat, hikmah hukum, semuanya demi tujuan lisa'adatil basyariyah, agar manusia bahagia dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pertanyaannya adalah amalan-amalan apa sih atau syariat-syariat apa sih di dalam agama ini yang sebenarnya tujuannya bentuk kehati-hatian tapi dianggap berlebihan. Contoh, di dalam Al-Quran ada kalimat, di dalam Al-Quran surah An-Nur ada kalimat, wa idza balagal atfal minkum qulma falyasta'dinu kama sta'dzana alladziina min qablikum kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu 'alimun hakim. Contoh tentang kehati-hatian Islam untuk masuk ke kamar orang tua. Buat anak yang sudah balik, mumayyiz, isti'dzan, harus izin. Ada statement kayak gini, lebay amat sih, masuk ke kamar orang tua aja pakai izin segala, ya kan? Ada satu kasus seorang anak yang belum terlalu dewasa, tapi tanda kutip sudah menyimpang tentang seksualitasnya. Dikaji, diamati, dibedah dari mana dia mengkonsumsi itu semuanya. Tahu kan? Bahwa ternyata selama ini dia pura-pura tidur kalau orang tuanya sedang melakukan kewajiban sebagai suami istri. Hebat ya agama kita, luar biasa. Tindakan preventif itu
nomor satu dalam agama kita. Jadi menjaga, akhirnya apa? Jadi menyimpang. Kedua, di dalam agama kita, kalau anak laki-laki, anak perempuan, saudaraan, kalau sudah masuk 10 tahun, bukankah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memisahkan tempat tidur ini? Jangan digabung dalam satu kamar. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak tumbuh seks sedara dan menyimpang. Sekarang ada seks sedara? Rasulullah SAW bilang, kata Rasul, la yahwanna ahadukum birajulin biimra'atin. Jangan dua-duaan antar laki-laki dan perempuan, nanti setannya yang ketiga jadi bahan bercandaan. Jangan duaan, 3 aja, karena yang keempat masih baik. Ternyata banyak kasus perselingkuhan di perusahaan, di tempat kerja, dimanapun, itu diawali karena ada waktu berdua-dua. Jadi kurang indah apa agama ini dalam bentuk kehati-hatian? Agama ini penuh dengan kehati-hatian, termasuk larangan tadi, nggak boleh ini, nggak boleh ini, karena Allah sayang. Allah perintahkan dalam misalkan kasus pernikahan, suruh nyari yang seperti ini, karena Allah sayang. Kitanya yang nggak mau diatur, kitanya nggak mau diatur. Maka syariat apapun di dalam agama ini, salah satu di antaranya terbentuk sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, maka teman-teman para akhwat muat yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, biar nanti kayak pertanyaan biar lebih gampang nih, sengaja anak singkat-singkat aja jawabannya supaya teman-teman dapat waktu banyak juga untuk bertanya. Jadi intinya banyak syariat di dalam agama ini yang dalam tanda kutip ketika kita dilarang oleh Allah itu tandanya ada kemudorotan besar yang menanti kalau kita lakukan. Contohnya, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Pacaran kan kayak zina Ustaz, cuma kayak ngasih motivasi aja. Motivasi sambil terasi, motivasi. Iya, bahkan anak pernah berargumen. Masya Allah kalau nonton teman anak sama-sama lulusan pesantren, dia akhwat, anak baru lulus SMA lah ketika itu. Jadi ketemu beliau, lucu ngobrol, waktu itu di antara obrolannya adalah, kata beliau berargumen bahwa pacaran itu sebenarnya tergantung niatnya. Dalilnya ada, innamal a'malu binniyat. Sebenarnya semuanya ada dalilnya gitu ya. Cuma kalau tidak tepat bahaya. Oh, innamal a'malu binniyat. Mengutip hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Karena tergantung niatnya maksudnya gimana teh? Jadi gini lur, bahasanya karena udah kita temen dari SD gitu. Gini lur, ente berangkat ke kampus, gak punya pacar, lemes. Tapi kalau ente punya pacar, semangat. Ada masuk kaidah fikihnya. Ada kaidah fikih juga kan? Apa kaidahnya? Ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna satu kewajiban tanpa sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi wajib. Kok bingung apa? Contoh, salat duhur hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Wudu hukumnya bisa berubah-ubah. Kalau wudu mau tidur sunnah, wudu mau sholat sunnah. Tapi kalau wudu yang diambil untuk sholat duhur hukumnya wajib. Karena sholat wajib tidak bisa ditunaikan tanpa wudu, maka wudu itu menjadi wajib. Kurang lebih begitu. Diadopsi olehnya untuk pacaran. Menuntut ilmu hukumnya apa lur? Wajib katanya. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Nah, ketika kita nggak semangat ke kampus gara-gara nggak punya pacar, kita punya pacar semangat, maka pacaran itu wajib. Wih, apa ini kopinya kurang kental? Apa pas Ustaznya nyampein tidur ini? Teteh, kaidah dan hadis tadi tidak bermakna demikian. Karena yang berbicara adalah hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, hal yang haram tidak selamanya boleh dilakukan seperti itu. Jadi contohnya Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan zina. Dibalik sama orang hari ini yang teriak-teriak paling akademisi, paling literasi, dia katakan itu maknanya Allah hanya melarang jangan dekati zina. Kalau masuk ke dalamnya tidak mengapa. Asli gimana? Pacar apa zina itu kayak gerbong kereta api. Siapa yang di stasiun dekat-dekat kereta api lagi jalan? Bahaya. Naiklah ke gerbongnya. Hah? Kalau naik ke gerbong kan nggak kepleset kata dia. Aman. Astagfirullahaladzim. Ini lebih parah lagi nih. Ngopinya kebalik. Kok
Ada pernyataan demikian gitu. Padahal kalau akal yang sehat ngedeketin aja nggak boleh, apalagi masuk kan gitu yang sehat. Ini dibalik. Ini dibalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang itu semuanya karena memang termasuk orang pacar pun diawali dari ya iseng-iseng, ngasih perhatian, ngasih semangat. Kamu jangan lupa tuh Ustaz Mahrur ada kajian muslimah baru sebulan sekali buat bekal untuk rumah kita tangga nanti. Waduh, masya Allah. Kamu kasih terus saling perhatian, saking saling perhatian yang namanya orang bucin itu disebut sama Nabi ya buta ya tuli. Orang bucin buta tuli, pegal ngomong sama orang buta orang tuli. Coba anak tanya, bagaimana antum memahamkan kalau di depan itu ada tai ayam, dalam tanda kutip kalau itu buta dan tuli. Teh ada tai ayam, nggak dengar, betul? Nggak dengar. Lihat gak ada tai ayam, nggak ngeliat, coletin baru gitu. Kalau udah keinjak, seret, diraba sama dia, dijilat. Alhamdulillah tai ayam, nggak keinjak, tapi dijilat. Kalau sudah terjadi efeknya setelah pacaran, maaf, dirusak kehormatannya, kemudian ditinggalkan pas lagi nyaman-nyamannya, lagi sayang-sayangnya, teriak apa dia? Laki-laki sama. Kan udah diingetin sama Allah Subhanahu wa taala. Kok giliran kayak gitu laki-laki yang disalahin? Baru soalnya semua laki-laki sama, semuanya pecat, semuanya predator, semuanya wirong. Ini masalah. Padahal Allah udah kata, jangan deket-deket aja nggak boleh, apalagi masuk gitu. Harusnya kalau akal yang sehat nggak boleh nih, masya Allah luar biasa. Makanya ini mungkin ada pembahasan tentang bagaimana di dalam agama kita sudah dikasih contoh nih sama agama kita ini tentang bagaimana orang-orang yang begitu menjaga dalam masalah muamalah dengan laki-laki dan perempuan tadi. Jadi intinya ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Kalau contoh, salah satu di antara memang kebahagiaan jadi seorang muslim dan muslimah, agama kita tuh komprehensif. Bukan ngasih teori juga, ngasih contoh juga. Itu kerennya agama kita. Ngomongin laki-laki terbaik tuh kayak gimana, ada Nabi. Ngomongin suami paling romantis siapa, ada Nabi. Ngomongin perempuan-perempuan yang bisa jaga diri juga, ada istri-istri Nabi. Dalam kisah, ada dalam sirah Nabawiyah itu, ada part di mana Nabi pernah diuji rumah tangganya. Inilah pentingnya mindset berumah tangga. Jangan dibayangkan bahwa rumah tangga itu tentang kebahagiaan, canda tawa, semua juga sudah bisa melewatinya kalau bahagia. Tapi kalau ujian dalam rumah tangga itu harus diyakini kalau itu ada. Kata demi Allah, cinta, sayang, romantika akan diuji nanti berumah tangga itu seiring background token temi, beras habis, listrik mati, anak nangis. Masihkah cinta itu betul-betul kokoh? Atau jangan terkikis dengan godaan? Udah, sama aku aja. Kamu gak akan ngedengerin apa itu suara token. Apalagi beras yang habis, anak. Sama aku kamu akan baik-baik saja. Wirok datang. Janji Wirok memang indah. Akhirnya banyak yang selingkuh kan, ketika suaminya dalam tanda kutip diuji oleh Allah dengan ujian turunnya materi tadi. Salah satu istri Nabi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, pernah diuji dengan ujian yang masya Allah. Ujiannya adalah beliau ini pernah tertinggal rombongan, Tete. Jadi pernah ada sekedup itu, kalau antum melihat unta di punuknya itu tuh ada kayak gubuk kecil, itu namanya sekedup. Jadi kan Ibunda Aisyah kan, baru dinikahi Nabi itu kan masih slim. Orang digauli sama Nabi aja berumah tangga itu usia 9-10 tahun. Masih slim. Jadi ketika beliau antara naik dan turun itu kurang terasa gitu tuh. Beda kan kalau sama ibu sekarang kalau naik kota, kan kerasa kata suaminya, pasti udah nih berangkat kan gitu. Ini gak terasa nih. Jadi ketika beliau turun, akhirnya beliau buang hajat, pasukan sudah bergerak. Beliau belum sempat masuk. Tertinggal. Karena ketika sudah masuk, beliau keluar lagi, mengingat entah cincin ataupun kalung beliau tertinggal. Sehingga beliau balik lagi ke tempat beliau buang hajat, mencari. Ketika balik lagi, rombongan tidak ada. Sebagai perempuan dan juga istri Nabi, beliau teduh. Kemudian beliau menyikapi, kalau saya kejar, bakal kekejar karena mereka berkendara. Kalau saya panik, buang-buang energi, lebih baik saya beristirahat saja di sini. Karena Nabi itu kalau buat rombongan, itu pasti menyisakan yang di belakang satu.
apa namanya, sapu jagat lah kalau bahasanya. Jadi orang yang kalau ada barang tertinggal, ada, itu ada sahabat, ada lupa nama sahabat ini. Akhirnya sahabat itu menemukan ada seorang perempuan yang dalam tanda kutip himarnya, niqabnya terbuka, kemudian tahu betul kalau itu istrinya Nabi. Makanya masya Allah ya, suami yang soleh itu adalah yang sifat cemburunya tinggi. Bahkan dalam satu tutur ulama mengatakan Ibunda Fatimah itu istrinya Ali bin Abi Thalib. Ketika ada siroj itu lentera kayak gini, nyorot ke Ibunda Fatimah. Kemudian ada bayangannya dil itu ada bayangan. Kata Ali bin Abi Thalib, tolong jauhkan lentera ini dari istriku Fatimah agar bayangannya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sesayang itu Ali bin Abi Thalib sama Ibunda Fatimah. Orang tidak diizinkan hanya untuk melihat bayangannya saja. Utsman bin Affan ketika mau meninggal dunia, sekarat beliau, Utsman bin Affan itu termasuk usianya lumayan panjang. Makanya ketika beliau menikah lagi itu jauh betul sama istri mudanya. Karena istri mudanya itu melihat Utsman itu ya kakek-kakek bahasanya, jauh gitu. Tapi tahu dengan kemuliaannya Utsman bin Affan. Maka ketika Utsman bin Affan di tengah sakaratnya, Utsman bin Affan melihat istrinya saking ya namanya ngurusin orang mau meninggal dan sebagainya, Ibruh maaf, rambutnya keluar dari sini. Rambutnya keluar. Kata Utsman, tolong tutupi rambutmu. Karena kecemburuanku jauh lebih menyiksaku daripada sakaratul maut yang aku alami. Ada sekarang istrinya pakai potong-potong, nikmatilah istriku cantik bukan? Bangga lagi kalau dipuji-puji laki-laki. Emang boleh lah istri antum ini. Maka beruntunglah kalau suaminya cemburu dalam tanda kutip yang baik seperti ini. Repot juga kalau punya suami yang gak cemburu. Bodoh amat katanya gitu. Ya, masya Allah, sebegitu romantikanya gitu orang soleh dulu memandang istri-istrinya. Jadi teman-teman yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, Ibunda Aisyah Anha ketika tahu nikabnya terbuka itu, sahabat itu langsung teriakin, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ngucapin salam, gak punten teh, ngucapin Inna lillahi wa inna, sengaja teriak agar Ibunda Aisyah bangun. Ibunda Aisyah bangun menutupi cadarnya, kemudian sahabat itu menyodorkan kendaraannya. Gak ada obrolan apapun, gak ada bercandaan, gak ada obrolan apapun. Naik. Bahkan ketika itu sahabat itu berada di depan, Ibunda Aisyah dituntun di belakang. Itu ada berjalan laki-laki yang bukan mahram, seperti Nabi Musa alaihissalam. Jangan adabnya ketika jalan sama laki-laki yang bukan mahram itu yang baik gimana? Kiri perempuan, kanan laki-laki. Bukan, tetapi laki-laki di depan, perempuan di belakang. Tujuannya apa? Bahkan orang saleh untuk berjalan dengan anak perempuannya pun yang sudah balik, mempersilahkan anak perempuannya di belakang, dia di depan, agar tidak ada tubuh pun yang dinikmati oleh laki-laki. Sebegitunya Allah ini begitu sayang kepada Anda semua yang kaum perempuan. Jadi mau cari syariat apa lagi untuk bisa membahagiakan Anda semuanya. Maka subhanallah, ketika Ibunda Aisyah itu dituntun, teman-teman yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada salam, nggak ada kalam, masuk ke kota Madinah, dilihat orang munafik tepuk tangan. Wah, istri Nabi selingkuh. Berita hoax tuh netizen, emang dari dulu ada asbabnya, ada nasabnya. Ini netizen tuh berasal dari sini nih. Serius, ngomongnya nggak kayak ngomongnya tuh kayak nggak pakai rahang gitu loh. Tuh istri Nabi selingkuh, berita itu langsung tersebar. Makanya hati-hati dengan ucapan berita hoax itu sekota Madinah. Bahkan sekelas Nabi laki-laki terjaga itu terasa tertusuk ulu hati. Faqad mata syahrun lam yuha an khabariha. Sebulan Nabi mendiamkan Ibunda Aisyah. Bagi teteh yang suaminya romantis, didiamkan suami sebulan itu menyiksa. Didiamkan sehari suami romantis itu menyiksa. Tapi kalau suaminya yang cuek, sibuk mancing, ngurusin burung, dicuekin juga biasa. Tapi Nabi mah nggak kayak gitu. Nabi mah istrinya di dapur, ikut ke dapur, bantuin. Bahkan mandi pun satu bejana bareng-bareng. Silakan untuk praktekkan itu. Yang punya suami, terus yang nggak punya suami, praktekkan sama bah gitu sendirian. Sampai rebutan wadahnya tuh, sampai rebutan. Ustaz,
Saya pengen praktekin itu sama suami, tapi kamar mandi kita sempit. Ya DL itu. Masya Allah, di kamar mandi. Apalagi ketika haid, Rasulullah sama Ummu Salamah mengatakan, Salamah, ya Ummu Salamah, kenapa kamu berdiri di depan pintu? Aku haid ya Rasul. Kata para laki-laki saya kata, waduh, innalillahi, kan gitu tuh. Kata Rasulullah, terus apa alasannya kenapa kamu berdiri di situ? Ya takut gak bisa memuliakan Nabi. Sini, diselimutin sama Rasulullah SAW dalam satu selimut. Padahal di zaman itu wanita haid sangat dipandang rendah, hina. Bahkan di beberapa suku masih di negeri kita ini kalau haid itu dipisahkan tempat tidurnya dari rumah utama. Enggak, Rasulullah kalau minum, wanita haid di istrinya nih, Ibunda Aisyah minum di beras itu, disuguhkan bekasnya, diputer sama Rasulullah, beliau pun meminum dari bekas air minumnya istri. Sama kayak kita. Puji Allah. Seromantika itu. Bayangkan ketika didiamkan 1 bulan, kira-kira apa yang terjadi dengan Ibunda Aisyah? 1 bulan. Ibunda Aisyah kerjanya tiap malam nangis. Orang tersebar berita tentang beliau pezina. Nangis kerja sampai beliau izinkan aku ya Rasulullah wa suamiku ke rumah Bapak Abu Bakar. Ke rumah Abu Bakar dibelain sama bapaknya. Bapaknya diam, gak bisa. Karena bapaknya jauh lebih percaya sama Rasulullah SAW. Curhat sama ibunya juga nggak bisa ngasih solusi. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang, Rasul mengatakan kalimat ini, Aisyah, kalau kamu melakukannya bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak bisa bergeledek Ibunda Aisyah. Kalimat itu sangat menyakiti Ibunda Aisyah. Berarti suami saya percaya kalau saya pezina. Itu bahasa. Tiba-tiba Nabi pingsan. Itu salah satu dalam kitab Ulumul Quran kan salah satu di antara tanda Nabi menerima wahyu kan di antaranya jatuh pingsan beliau. Kemudian bangkit, turun satu ayat di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Ibunda Aisyah adalah wanita suci dan terjaga dan itu istrimu dunia dan akhirat. Langsung kemudian kata Abu Bakar Siddiq, Aisyah, ucaplah terima kasih kepada suami. Lah, enggak. Saya berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengabadikan kisahku di dalam Al-Quran. Tidak ada wanita yang spesial kecuali disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan seburuk-buruk wanita juga disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu selalu mengemas yang istimewa baunya. Kalau perempuan istimewa masuk, kalau tidak istimewa paling buruk juga masuk sebagai contoh. Siapa Ibunda Aisyah? Kata siapa saya? Kok sampai Allah membahas kehidupan saya dalam Al-Quran? Subhanallah, luar biasa. Buah daripada bagaimana sikap beliau menjaga, nggak ada. Beliau betul. Saya ingin tahu istrinya seorang Nabi. Dosa saya dikali lipat kalau melakukan kesalahan. Sebagaimana pahalanya. Makanya saya betul-betul menjaga diri. Enggak sama sekali. Itu Ibunda Aisyah. Naik lagi di zaman yang lebih tinggi lagi adalah Ibunda Maryam. Ibunda Maryam, perempuan yang terjaga. Beliau ketika di Baitul Maqdis itu punya sutroh sendiri, teteh. Punya sutroh, ditekuk sutrohnya gitu. Dan beliau habiskan waktunya beribadah di situ. Ujung-ujung, tiba-tiba ada Basari dan Sawiyah. Ujung-ujung atau suddenly ini ada cowok datang ganteng. Dalam Al-Quran disebutkan Basari Sawiyah itu laki-laki yang perfect. Datang menyikap tabirnya. Kaget Ibunda Maryam. Apa kata Ibunda Maryam? A'udzu billah atau a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung diri kepada Allah darimu jika engkau adalah orang yang bertakwa. Mundur laki-laki itu 1 langkah. Kata laki-laki itu, saya bukan manusia. Saya utusannya Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat. Jadi cowok, jadi cewek yang menjaga kalau didekatin cowok itu ketakutan, apalagi ganteng. Sekarang anak tanya, kalau cewek sekarang kedatangan cowok ganteng nih, langsung banget, ini yang listrik, rahangnya kayak kakek gitu, apa konten kreator yang kalau ngomong rahangnya kamu lepas itu. Kamu mau nggak? Ganteng, datang, mengikap tabir yang menutupi antum seret. Assalamualaikum bukti, gitu tuh Masya Allah. Apa yang antum lakukan sebagai perempuan? Mampukah lisan antum sebagai perempuan mengucapkan A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya? Aku berlindung kepada Allah darimu jika kamu orang-orang yang bertakwa. Atau kebalikannya, ini kesempatan nih. Oh sengaja kok datang, cowok tuh banyak
cewek hari itu yang datang ke cowoknya gitu. Kalaupun iya, maaf, ambillah dengan cara yang ma'ruf. Jadi Ibunda Maryam itu dimulakan oleh Allah karena untuk penjagaan dirinya. Baru kemudian ditiupkan ruh. Disitulah Ibunda Maryam diberikan hadiah lewat janinnya yang rahimnya tidak pernah tersentuh oleh laki-laki, hingga lahirlah diantaranya adalah Nabi Isa. Betapa takutnya Ibunda Maryam dengan mengatakan a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung diri pada Allah dari kamu jika kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kalau jadi istri misalkan ada tukang servis AC, ada pedagang tempe, apapun itu, jangan gak ramah-ramah. Allah tuh nggak senang sama perempuan yang lembut kalau dalam tanda kutip ngomong sama laki-laki yang bukan mahram. Demi Allah, nggak ada jaminan. Makasih kakak. Iya, pakai ain, Tapi kalau ngomong sama suaminya lurus, ya udah taruh di situ makasih. Nah, seneng. Karena memang wala takhdu bil qaul itu khudu itu artinya kan merendahkan betul. Jangan seperti itu akan membuka celah berikutnya. Akan membuka celah. Tadi kayak ngomong aja nggak boleh alay gitu dalam agama ini. Karena perkataan perempuan yang alay kepada laki-laki ajnabi akan membuka fitnah dan ruang yang lebih besar. Begitulah agama ini, begitu sayangnya. Menerapkan konsep tadi tidak semudah dengan teorinya, apalagi di tengah-tengah keluarga yang masih dalam tanda kutip awam. Dengan alasan itu masih keluargamu, itu masih sepupumu, nggak usah berlebihan, kok beragamanya ekstrim banget dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, bahwa ketika kita menunjukkan bahwa kita tidak mau bersentuhan, bukan berarti kita tidak sopan. Kalau kita menahan diri misalkan dengan meletakkan jaraknya, kemudian tetap kita sopan dalam arti bermuamalah dengannya, insya Allah itu menjadi obat atas kekecewaan mereka. Kenapa nggak bersentuhan? Gitu tuh. Walau alasannya ada yang bilang itu kan udah tua, nggak ada syahwat dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa Nabi kita itu tidak pernah diantaranya bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, walau itu nenek-nenek sekalipun. Ya, karena kalau alasannya nenek-nenek, banyak sekarang nenek-nenek yang masih menggoda banyak, karena perawatannya masya Allah, kan ada gitu. Makanya diantara bentuknya demikian gitu. Jadi tinggal nanti ketika kita bersikap salamannya tidak bersentuhan, tutup kekurangan itu dengan muamalahnya, sikapnya, akhlaknya, adabnya yang baik. Agar itu insya Allah jadi jadi pelajaran. Karena kadang anak pribadi pun di tengah-tengah keluarga kita yang sudah pasang kuda-kuda, tetap ngerasa bibi dan lain sebagainya, nyeruduk baik kan gitu. Kamu itu kuat kali gitu. Kita nggak gini malah bibi yang ditambah dan lain sebagainya. Ya, qadarullah. Yang penting kita fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Kita sudah berusaha menjaga itu semua. Kalau qadarullah ada yang memaksa dan lain sebagainya, ya semoga itu tidak terhitung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nabi itu pernah mengangkat seorang anak yang Nabi sayang banget. Namanya Zaid. Bahkan saking sayangnya Nabi, nasabnya pernah diganti bukan Zaid bin Harisah, tapi Zaid bin Muhammad. Kira-kira Nabi sayang nggak sama orang ini sampai mau nasabnya nih digantikan dengan Nabi Zaid bin Muhammad. Walau ketika itu Allah menegurnya, dan bisa anak angkat tetaplah orang lain selamanya. Dari situ maka salah satu di antara bentuk hikmahnya, Zaid ini menikah dengan Zainab. Ada tuh nanti dalam kelas pranikah kisah cinta manusia mulia antara Zaid dan Zainab. Bahwa ternyata dua-duanya baik bukan berarti rumah tangga itu akan bisa berjalan selamanya. Pada akhirnya Zaid dan Zainab bercerai. Untuk mematahkan argumen bahwa anak angkat bukan mahram selamanya, Rasulullah diperintahkan untuk menikahi Zainab. Karena maaf, perempuan yang pernah dinikahi anak kandung itu nggak bisa dinikahi bapaknya. Sebagaimana bapak ketika dia punya istri, misalkan lebih dari satu nih istrinya, ada anaknya itu nggak bisa menikahi mantan ibunya. Karena dalam artian pernah berhubungan badan dan apalagi punya anak dan lain sebagainya, nggak bisa.
Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab, itu membantah argumen bahwa anak angkat selamanya orang lain. Berarti hukum yang berlaku adalah ajnabi, orang asing. Misalkan kalau yang diangkat anak perempuan, kalau dia sudah tumbuh dewasa balik, berarti orang asing buat suami Anda. Kalau yang diangkatnya anak laki-laki, kalau dia sudah akil balik tumbuh besar, dia juga orang asing untuk Anda sebagai perempuan.